Ya, hari ini kalau viral masalah bunga tuh boleh, silahkan aja. Tapi yang paling dia jatuh ke makruh, ibu memaksakan kehendak. Bayangkanlah, lompong-lompong tuh, ku tanya, berapa ini? 1.200.000. Datang kau ke kampungku, ku mandikan pakai lompong kau, ku bilang. Emosi kita kan? Makanan babi dudukkan aja. Nanti lama-lama capek di ini. Tapi hati kita panas. Ini masalahnya, hati kita ini kadang luar biasa. Iya kan, ada pepatah itu kan, dilempar pakai batu, lempar pakai kapas, dia balas. Artinya buat baik dia. Dilempar pakai batu lagi, lempar pakai bunga lagi, tangkai bunga itu, lemparkan lagi. Artinya tetap berbuat baik. Dilempar pakai batu lagi, dilempar potkan sama bunganya itu, sama potnya lemparkan sama dia. Ini artinya batas sabar ini memang harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengurus Perwiritan yang berhadir, yang kami muliakan Bapak YouTube kita yang setia menemani kita, yang kami sayangi, yang kami muliakan seluruh jamaah wirid. Hari ini ramai yang datang. Jadinya jadwalnya Selasa kemarin dimajukan. Boleh-boleh aja, tidak masalah. Yang penting sehat kita. Ya Bu ya. Pertama, tetap kita bersyukur kepada Allah. Ini sudah masuk Rabiul Awal. Sudah boleh kita memperingati hari kelahiran Nabi, Maulid. Tetapi di balik itu ada juga terkadang umat Islam ini mengatakan bid'ah. Jadi enggak usah diikutkan itu. Ya Bu ya. Kalaulah Maulid, kalaulah wirid memang bid'ah, masuk neraka. Yang pertama masuk neraka yang penceramah. Iya. Biniku nanya, mau kemana abang masuk neraka aku? Iyalah. Nah, ini wirid boleh. Makanya ibu-ibu saya sampaikan berulang, jangan sempat bubar ini wirid. Udah banyak nelpon ke saya, masalah wiridnya Ustaz, mengadu, menangis ketua wirid. Ya, jadi harapan saya, kita di sini kalau boleh wiridlah sampai mati. Banyak manfaatnya wirid. Ya, yang pertama baca Quran. Kan udah baca Quran tadi kan? Kalau nggak ada ceramah, tahtim, tahlil, yasin. Orang yang tidak wirid belum tentu dia baca yasin kan? Ini enaknya wirid. Yang kedua, orang yang wirid terjalin silaturahmi. Jadi tema kita hari ini, ibu-ibu, sangat menarik. Saya sampaikan ada 20 penyebab putusnya silaturahmi. Mohon dicatat ini. Cuma tak siap 20, kita angsur 5, 5, 5, 5. 20 nanti sampai jam 8 malam. Ya, ibu tahan, aku enggak tahan. Itu masalahnya kan. Jadi ada 20 ibu penyebab hancurnya silaturahmi itu. Ya. Walaupun kitabnya murah harganya tapi dalam maknanya, banyak isinya yang menarik. Ya, jadi pahala yang kedua orang yang wirid, silaturahmi terjaga, enggak akan musuh-musuhan lagi kalau sudah satu wirid. Enggak akan lagi musuh-musuhan. Pasti tidak ada lagi saling menggibah, jauh. Tidak ada lagi saling dongkol-mendongkol lagi hatinya. Insya Allah jauh-jauh itu. Ini enaknya wirid, enggak mungkin. Janganlah kau kata kakak itu anggota wiridku itu. Diam kau, ku tabok nanti kau. Iya, minimal kita bela hadirin. Ini enaknya yang wirid nih. Yang ketiga, sedekah banyak di sini.
Aku udah datang kuah nih, udah datang minumku. Ha. Iya, sedekah lah ini. Makanan, minuman, semua. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hari ini kita bersyukur, kita masih sehat. Maka kata Nabi, gunakan masa sehatmu sebelum sakit. Ini yang kita bahas kemarin tuh kan. Nah, aku masih ingat, walaupun sebulan. Masih lengket otakku itu, kan aku yang ngomong. Iya. Kan kita kan apa yang kita cakapkan ingat kali kita itu kan. Apalagi sakit kali dibikin hati orang. Oh, sampai mati. Tak teguran. Iya. Bukan dendam Ustaz, tapi ingat. Iya. Sama aja kan. Ada Bu Beser datang. Iya. Iya, hari ini kita sehat. Gunakan hari ini kita untuk beribadah. Untuk datang ke musola ini. Saya sudah pantau ini masjid, musola ini sudah banyak perkembangan, sudah ada asbesnya, sudah ada tirainya walaupun tipis. Alhamdulillah ini. Iya, udah ada mikrofonnya, udah cantik, udah ada rak Qur'annya, udah banyak Qur'an. Nanti aku sedekah juga Qur'an. Boleh ya? Boleh. Nanti sejadah aku belikan Qur'an. Apa lagi? Jangan banyak-banyak. Ditumpur pula ustaznya kan? Iya. Selawat berangkai salam, mari sama kita curahkan juga kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Cuman 2 tugas kita ibu kalau mendapat syafaat di hari kiamat. Yang pertama, rajin kita sholawat. Ayo kita sholawat dulu kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi kalau kita salawat enak hati itu, terhibur. Makanya ibu pun menidurkan anak pakai salawat itu, cepat dia tidur. Iya. Menidurkan anak tuh, Bu. Jangan lagu goyang dumang, stres anak tuh. Iya, salawat coba langsung dia itu tidur itu. Karena menyentuh kalbunya itu. Inilah enaknya. Yang kedua, kalau kita ingin mendapat pertolongan syafaat di hari kiamat, setelah kita rajin bersolawat, menjalankan sunnah lah. Iya, silaturahmi kan perintah Nabi ini. Ya Bu ya. Apalagi sunnahnya puasa. Apalagi sholat. Apalagi tutup aurat. Ini perintah Nabi itu. Wajib bahkan dalam Quran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk tema. Ada 20 penyebab ternyata sesuatu orang yang bertengkar ada penyebab. Enggak mungkin tak ada sebabnya. Ada sebab akibat, itu hukum itu. Enggak mungkin bertengkar enggak ada sebabnya. Ada. Apa itu? Kau curi pisangku. Iya, debat. Itunya penyebabnya itu kan. Ada perdebatan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ternyata hari ini saya sampaikan ceramah ini sangat menarik. Yang pertama penyebab putusnya silaturahmi adalah ketidaktahuan ilmu bahayanya memutuskan silaturahmi. Tak ada ilmunya, itu bahasa pendeknya. Tak ada ilmunya. Tak tahu dia apa pahala silaturahmi, apa dosa memutuskannya, tidak tahu, suka dia aja. Enggak apa-apa enggak berkawan, apa urusan sama aku. Ada begitu kan? Saya dengar itu banyak. Iya. Pemilih bukan, tetangga kau baru datang kau komplek ini.
Baru 2 minggu kau di sini. Nah, ini hancurnya. Jadi tidak ada ilmu. Dengan mengetahuinya bahaya atau pahala menjalin atau bahaya memutuskan silaturahmi tersebut. Jadi ibu-ibu kalau sudah tahu bahayanya ini, pasti kita akan berhati-hati. Contoh di jalan raya kita ada rambu-rambu lalu lintas. Ada lampu merah dia menunjukkan kau jangan jalan kau. Kalau kau jalan mati kau. Itu kan rambu-rambu itu. Jadi kalau lampu merah kita stop. Walaupun presiden dia stop kau. Enggak boleh kau main-main. Tetap patuh aturan. Ya kan? Lampu kuning dia hati-hati. Berarti di depan ada mungkin kecelakaan atau apa. Hati-hati kita. Pelankan kereta itu. Jangan pula lampu kuning kau lagi 100. Lihat kereta api habis. Yang ketiga lampu hijau dia jalan. Jangan terbalik. Orang hijau kan baru ditabrak oleh pantat kau kan. Ini masalahnya. Jadi hari ini kita ibu. Pahala. Sebab penyebab yang pertama. Putusnya silaturahmi tidak ada ilmunya. Makanya penting menuntut ilmu dalam agama. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Fardu ain. Mengamalkan ilmu hukumnya sunnah. Hati-hati kita ini. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Bahkan kata Nabi, "Wa man aradad dunya fa alaihi bil ilmi." Kalau ingin kau bahagia di dunia ini harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin bahagia nanti hari kiamat dengan ilmu. Inilah kita ilmu diceramahkan hari ini. Ilmu bahaya memutuskan atau 20 penyebab putusnya silaturahmi. Kalau ini sudah aku sampaikan, ibu masih bertengkar, enggak ada urusan sama aku. Selesai tanggung jawab hari kiamat. Ini masalahnya. Udah paham Bu ya? Nah, ilmu. Yang kedua, yang ketiga kata Nabi, siapa wa man aradahuma, siapa ingin bahagia dunia dan akhirat, dua-dua dia ingin bahagia dengan ilmu juga. Terlepas apakah ilmu terpenting harus ilmu agama dong. Walaupun ibu ahli bahasa Inggris, tapi kalau bodoh agama masuk neraka. Ini masalahnya. Walaupun anakmu bahasa Jerman, dia kuliah di Amerika, tapi bodoh baca Qur'annya, sengsara nanti di hari kiamat. Sebab kita mau mati, nggak ada kekal kita ini. Maka berengilah anak-anak kita dengan ilmu agama. Maka kita bagus ya, saya menyampaikan dukungan penuh di Masjid Babu Salam aktif. Jadi ibu datang, kalaupun datang mamanya suruh anak itu antarkan, ayo nak bapak antar, ayo nak. Besok bapak mati, kaulah jadi imam solatku anakku. Iya. Ini anaknya tak datang, mama tak datang, tak datang. Begitu datang sehari ini semua duduk di situ, menantu di situ, mama di situ, ayah di situ, anak di situ. Iya. Kalau ada kibotan ya kan, kunci rumah. Mana orangnya? Tuan kibot. Sab depan pula itu. Ding 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 ding. Ini rusaknya kita ini. Tapi kalau perkara agama tak ada kita semangat. Hari ini kan lagi viral ini musim-musim bunga ini kan. Iya. Hati-hati Bu, hati-hati saya sampaikan. Ini YouTube ini saya sampaikan. Dalam pandangan saya, hari ini kalau viral masalah bunga itu boleh, silahkan aja. Tapi yang paling dia jatuh ke makruh, ibu memaksakan kehendak. Bayangkanlah, lompong-lompong tuh, ku tanya, berapa ini? 1.200.000. Datang kau ke kampungku, ku mandikan pakai lompong kau, ku bilang. Emosi kita kan? Makanan babi dulu di kampung itu, makanan anjing, babi, ini masalahnya. Iya. Jadi hati-hati, bisa makruh ini uangnya. Daripada uangnya yang 800 satu bunga, mendingan kau tabung berangkat umroh kau. Ini masalahnya ibu. Sekarang kita ini nafsu, hati-hati. Kalau sudah nafsu berbicara, jatuh ke haram. Yang kedua yang fatal dia, tak ada duitnya, bangun jam 2 mencuri bunga tetangga pula dia. Iya. Ini bahayanya. Ada itu di Facebook itu pakai CCTV. Datang waktu bagi dibongkarnya bunga itu kan. Ini masalahnya, rusak kita. Baru yang ketiga ibu, aku pola pikir saja ini ya kan. Karena hukum ini ada dua, ada hukum akal, ada hukum nas, Quran dan hadis. Ya. Yang ketiga, jangan gara-gara bunga tak cakapan tetanggaan. Hati-hati kita nih. Kak minta laku kak, bunga kakak ini cantik, aku tengok. Mahalin bertahu kau. Aku Iya. Baru apa kata tetangga? Pelit kali jang ya Allah.
Apa kata kawan tuh? Percuma kak kita berkawan 10 tahun kak. Gara-gara lompong aja kita kawan. Iya. Makanya hati-hati bisa rusak ini. Makanya ibu-ibu yang dirahmati, pandai-pandai maksud saya boleh beli bunga cukup 5 biji aja udah. Ala kadarnya, artinya ikut zaman gitu kan? Ikut. Kata orang ada bunga, ada itu minimal ada lah kak. Nanti iya beli-beli orang nanti nggak apa ketinggalan nawa ada syarat ajanya itu. Iya bahaya nanti kan. Yang keempat udah dibelinya lah bunga ini harga mahal. Begitu mati bunga jadi besok mati menyusul. Ini masalah karena mahal bunga itu kan. Iya stres dia itu. Iya mati bunga dia pun besok input sundari masuk dia. Pulang naik ambulan waktu. Kenapa kasusnya? Mati bunga ya dia pun mati juga besoknya. Iya hati-hati kita ini. Yang paling aneh ibu, yang paling aneh ya kan. Kalau hari ini viral kebiasaan umat Islam terkait dengan duniawi, semua pada ngikut itu. Contoh, musim bunga semua punya bunga. Musim ladang semua berladang. Tanam rambutan semua tanam rambutan. Tanam mangga. Tapi kalau musim tarawih tak ada yang minat. Iya kan? Ini anehnya manusia. Kan Ramadan musimnya itu kan tarawih itu. Tak ada yang minat. Sab pertama penuh. Malam ke-7 berkurang 1 sabnya. Malam 21 tinggal 1 sab. Itu pun 84, 72, 86 umur waktu kan. Ini masalahnya terkait dengan akhirat tak ada peminat. Padahal bunga-bunga itu mati cuma 2 gendangnya. Kalau enggak kita mati ninggalkan bunga, bunga itu mati ninggalkan kita. Kalau masalah akhirat aman selesai dicatat amal kita enggak akan tumpur kita di hari kiamat. Ini masalahnya. Iya kan payah berbuat baik nih. Musim tahajud. Kadang kita tanya tuh kan, maka ada pendapat ulama. Apa katanya? Ketika berhubungan dengan rezekimu, pandang orang di bawahmu. Itu enaknya beragama ini. Ketika berhubungan dengan ibadahmu, pandang orang di atasmu. Supaya mantap. Semangat kita tanya waktu. Wah, tahajud tadi malam. Alhamdulillah, dapat 8. Kata tahajud. Enggak lah, Wak. Tahajudlah kamu. Kita pandang waktu. Boleh iri masalah ibadah. Wah, itu kok bisa tahajud 8 ya? Aku malam ku bantu juga 12. Iya. Biar kalah waktu. Ini bagus. Masalah rezekimu pandang orang yang di bawah. Alhamdulillah dek, kita punya mobil. Tetangga punya kereta, mana-mana kena hujan, kena panas. Yang punya kereta pandang lebih bawah. Bang, bersyukur kita punya apa ya, punya kereta. Tetangga kita punya sepeda, mana-mana di kayunya, tanjakan didorongnya sepedanya itu. Yang punya sepeda pandang di bawah lagi. Alhamdulillah punya sepeda kita. Tetangga ke Kampung Lalang nih angkot dia nak jalan kaki belanja ke simpang. Yang jalan kaki pandang ke bawah. Syukur kita bisa berjalan. Waktu udah lumpuh 8 bulan tak bangun-bangun. Iya kan? Inilah enaknya itu beragama itu. Yang lumpuh pun pandang ke bawah. Syukur masih lumpuh. Waktu semalam diangkat pakai ambulan dimakamkan. Iya inilah enaknya. Boleh minumlah dulu kan? Boleh. Itu dia. Masalah dengan rezekimu pandang orang di bawah. Enak hidup ini, Bu. Kita hari ini saya yakin kita yang hadir ini enggak ada yang enggak bisa makan, semua rata-rata mampu beli makanan. Tapi pandang orang yang di jalan merah itu, Bu. Anak-anak tuh begini, dia akan menggitar-gitar, dia akan dapat 2.000. Yang pincang-pincang tuh putus kakinya ngemis di lampu merah tuh. Kita hari ini terbuang-buang nasi. Anak kita hari ini, ya Allah, luar biasa. Makanan sekarang lumayan dia, payah menghafal Quran, karena banyak kali makan. Anak-anak yang pesantren itu hafal 30 juz. Kenapa saya tanya ponakan saya, kenapa kau hafal? Apa syaratnya? Kami tulang, manggil tulang paman tuh kan, kami tulang. Kalau di pesantren itu tak boleh banyak-banyak makan, cuma sedikit. Supaya enggak manja otaknya. Anak kita hari ini banyak makan, pantas Al-Fatihah pun bisa lema. Nih. Udah makan nasi, ya kan? Malam makan nasi, jam 8 beli bakso di simpang lagi. Udah beli bakso, pengen sate, beli lagi sate. Apalagi tele-tele lagi, apalagi semua. Bakwan lagi tauis itu buang-buang bakwan tuh kan. Ini anak kita hari ini. Maka bodoh dia, disuruh sholat gak mau dia bangun. Kenapa? Kenyang perutnya. Coba lapar dia kan? Mesti dia harus bergerak. Ini harus kita pahamkan. Ini yang pertama, Bu ya. Tidak ada ilmu
mengetahui bahayanya memutuskan silaturahmi. Yang kedua, ketakwaan yang melemah. Ini jelas. Iman atau takwanya yang melemah. Jadi ibu-ibu gampang aja kita bermasyarakat nih. Saya teliti, saya analisa itu. Kalau ada orang yang zolim mulutnya kotor, dalam hati kita memang lemahlah imanmu. Cukup. Selesai. Jangan ibu lawan-lawan nih. Kalau kau lawan sama kau sama dia. Iya. Biarkan aja. Nanti capek dia tuh. Iya. Biarkan aja, biarkan. Sekarang payah kita ini. Kalau ibu lawan, percuma ibu wirid. Percuma ibu datang ke Masjid Babus Salam itu dengarkan ceramah. Makanya kalau kita digunjingnya, kita buat ini dia tak senang, anak kita sukses dia pun marah, biarkan. Biarkan aja. Nanti lama-lama capek dia ini. Tapi hati kita panas. Ini masalahnya hati kita ini kadang luar biasa. Iya kan, ada pepatah itu kan, dilempar pakai batu, lempar pakai kapas dia balas. Artinya buat baik dia. Dilempar pakai batu lagi, lempar pakai bunga lagi, tangkai bunga itu, lemparkan lagi. Artinya tetap berbuat baik. Dilempar pakai batu lagi, dilempar potkan sama bunganya itu, sama potnya lemparkan sama dia. Ini artinya batas sabar ini memang harus kita tahankan. Tak ada dibilang batas kesabaran, tak ada batas sabar. Cuman dua yang kita lakukan. Sabar dan sholat. Ini aja supaya berhasil kita ini. Sholat pun rajin, kalau tak ada sabar, rontok amal. Sabar ketika ditimpa kemiskinan. Kalau nggak sabar kita jual narkoba di penjara itu banyak. Iya. Kenapa masuk penjara? Wah, ya Ustaz, kayak mana lah ekonomi hancur. Masalahmu biasalah jual sabu. Ini masalah. Sabar kita ditimpa kemiskinan. Sabar ditimpa musibah. Maka kata Imam Al-Ghazali, sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar ketika mengabdi kepada Allah. Sabar. Solat ini, bu, kalau tak sabar kita, ya Allah, mau buru-buru aja ini solat. Ayatnya ayat langganan 3, kul huwallah, al-falaq. Usah munafik ibu, tahu kali aku itu. Iya. Iya kan? Padahal solat duha ini adanya ayatnya yang ditawarkan Nabi kan, wasamsi waduha hadiah boleh atau waduha dia. Cuman kita malas, kita pikir, ala waduha panjang lah ini Ustaz. Ala. Udahlah wal asri inna toina. Maghrib kul huwallah al-falaq. Isya wal asri al-falaq. Itu aja ayatnya. Karena malas, kalau tak ada sabar dalam ibadah, rusak ibadah kita. Tak jadi, apalagi tarawih itu kan. Sini syukur 11, kalau di sana 23 lagi kan. Banyak orang lari, 8 rakaat lari orang. Pulang. Witirnya di rumah ditambah 3. Jadi kalau tak sabar dengan ibadah ini rusak kita. Ini wirid, ibadah wirid ini kalau tak sabar duduk, gatal aja pantat ini mau pulang aja ini. Ya alah, lama kali pun Ustaz, tak apa-apa pun, ya Allah, mampus lah ini kata. Itu asli nengok jam aja dia. Ini masalah sabar melaksanakan ibadah ini. Yang kedua, sabar tidak bermaksiat. Sabar tidak bermaksiat. Kalau kita mau cerita, siapa yang tidak mau jual narkoba? Jual bisa bangun rumah kita. Siapa tidak mau? Cuman sabar. Siapa tidak mau minum tua, minum khamar tuh? Mau kita semua. Cuman sabar, di hari kiamat ada khamar tapi tak memabukkan dia. Sabar tak bermaksiat. Yang ketiga tadi sabar ditimpa musibah. Jadi yang kedua, penyebabnya bahaya silaturahmi terputus, melemahnya takwa. Bagaimana meningkatkan iman? Kata Nabi, iman ini yajid wa yankus. Kadang dia naik, kadang dia turun. Inilah iman tuh. Maka ketika iman ibu turun, maka pacu dengan ibadah dia. Ini wirid ibadah naik. Nanti pulang ke sini naik iman, naik dia, terasa. Iman tuh terasa naik. Kalau dia turun, tidak terasa. Ketika dia naik terasa, gampang menangis. Doanya gampang zikirnya gampang nangis. Astaghfirullah. Di kamar sendiri dia kan. Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Nangis. Itulah iman tuh enak. Yang kedua doa nangis. Ya Allah, lapangkanlah kubur mama. Nangis waktu. Kenapa? Iman lagi naik. Ketika imannya turun, sholatnya pun diundur-undur mulai. Iya. Sholat zuhurnya jam 3. Nantilah itu, nanti kan panjang, nantilah itu. Main handphone dulu waktu kan. Sholat isyanya jam 12. Masih ada soimah, nanti aja itu. Orang panjang kok panjang.
Sholat subuhnya tengah 7. Ini masalahnya. Iman tuh anjlok dia turun. Maka dengan kita wirid nih Bu, naik iman tuh. Udah ya? Yang kedua, melemahnya iman dan takwa. Orang yang beriman ini tak cukup kita bawa mati iman nih. Maka Ali Imran 102 itu kan diseru itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Sudah kita beriman disuruh bertakwa, enggak cukup ini iman. Apa orang bertakwa? Ciri-cirinya banyak di Quran. Salat jangan tinggal, beriman sama yang gaib, sedekahmu jangan tinggal. Ini ada kita uang apa ini? Apa namanya? Uang apa? Uang kas. Berapa? Iya, jangan enggak ngasih, Bu. Kadang orang ribut gara-gara uang yang 3.000 pindah wirid. Hati-hati ya. Baru tadi malam nelpon orang Binjai, ribut masalah, katanya banyak kali peraturan. Uang inilah, uang kemalangan lah, uang inilah. Saya bilang berapa uang kasnya? Cuma 5.000 Pak Ustadz. Berapa uang kemalangan? Cuma 2.000-nya. Oh, memang dasar manusia ini pelit. Kalau sudah pelit dia sampai mati pun tak bisa lagi, payah. Ini masalahnya. Dari kita yang hadir ini, tolong dulaman kedua itu bah, wih gawat kita ini. Nah, jadi kita nih Bu, janganlah pelit kita. Iya. Ada uang kas kita kasih. Yang paling parah uang kasnya ada satu perwiritan cuma 2.000 per minggu. 2.000 itu pun payah. Saya tanya waktu, berapa uang kas kalian? 2.000 Ustaz. Masuk kamar mandi berapa wak bayar? 2.000 juga. Nah, cobalah untuk kamar mandi 2.000. Untuk akhirat 2.000. Pantaslah miskin kau, Wak. Saya bilang, melarat hidupnya, enggak kaya-kaya. Orang sedekah ini enggak jatuh miskin, enggak. Banyak hadisnya dijamin, dibalas 70.000 kali lipat. Nah, jadi kita yang sini-sini nih, tolonglah ya, rajin-rajinlah kita ringankan sikit tangan tuh. Jangan goceng pula, jangan dikasihkan banyak. Ini enggak 100. Jangan tulis-tulis, udah. Kenapa itu? Baru manen apa tadi? Udah selesai lah itu. Ini enaknya kita. Udah? 2. Yang ketiga, menyebabkan putusnya silaturahmi karena kesombongan. Karena kesombongan. Apa ini sombong, Ibu? Menganggap dirinya hebat. Iya. Siapa yang boleh sombong? Hanya Allah, Al-Mutakabbir. Maha Ustadz, kenapa Allah yang sombong? Ya wajarlah. Danau Toba dia punya. Sinabung punya dia. Iya kan? Mencirim semua punya dia. Ini rambutan punya dia, pisang-pisang punya dia. Kita yang hadir ini punya siapa ini? Iya. Jadi hebat kali ya. Maka jangan dicukur-cukur alis, itu haram. Iya. Mohon maaf kalau kena ya, kena lah, iya. Jangan dicukur alis tuh, bukan punyamu ini, kau minjam aja ini. Ini masalahnya. Banyak dia lohola tak kayak mana. Antingnya cukup 1 aja, 2 haram dia, tak boleh. Ini enggak 4 lubangnya kayak ulat bulu anting tuh kan. Iya, rusak kita hari ini. Kenapa? Supaya dipandang orang cantik, enggak perlu itu. Kalau mau dipandang orang bagus, perbaiki akhlakmu, perbaiki ibadahmu, selesai. Orang yang menilai. Saya nggak bisa bilang, saya ustadz, nggak bisa. Orang yang mengasih kami gelar. Maka datang hari ini Menteri Agama, ya kan? Sumber radikal itu para ustadz. Ini kadang masuk YouTube, ini nggak apa-apa. Ini rusaknya hari ini kita. Dari kami ceramah dituduh radikal, penghancur negara. Anak-anak hafiz Quran dituduh radikal, maka dibunuh Syekh Ali Jaber, ditusuk dia di Bandar Lampung. Untuk diginikan tangannya, kalau enggak habis dikoyakkan dada, mati ulama. Jadi ibu pun jangan diolah, bukan punya kau ini bos, kau numpang aja ini. Maka ada hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, kata Nabi, hei manusia, jangan kau sombong, kau datang di sini, kau tamu, kata Nabi itu. Kita tamu ini bu. Kalau namanya tamu banyak tahu diri lawa. Ada ajan hayya 'alas shalah. Namanya tamu, patuh sama tuan rumah. Ini masalahnya. Tapi kita hari ini merasa bukan tamu, merasa kita pemilik dunia ini. Makanya sombong ini tadi penyebabnya.
punya mobil, dikiranya punya dia lah itu, nggak pernah hilang. Hati-hati. Jadi kita ini Bu, tamu. Namanya tamu tahu diri, pakai otak kita, bahasa kasarnya gitu. Saya kan tamu ini datang. Pakaian saya harus bersih, rapi. Kan saya tamu datang. Kalau lah tamu datang cuman bajunya koyak-koyak nampak aurat, kita pun menyambut tak semangat. Contoh, datang di rumah ustadz tamu dari perwiritan. Celana begini, nampak tali satu. Datang ke rumah saya, apa kata saya? Dah kecewalah saya Bu, masa gini pula datang ke rumah ustadz. Allah pun kecewa dia. Ini masalahnya. Allah pun marah. Ya Allah, wahai manusia, udah kau kasih kau harta, udah enak kau kasih jabatan, rumah kau kasih, kata Allah ya kan, mobil kau ada, tapi kau nggak mau sembah aku. Kita pun tamu tuh kalau datang di rumah asik melawan aja tamu, kita usir. Allah kau tamu, kau pula yang berkuasa, pergi kau. Iya, mesti begitu. Jadi kalau kita tamu, kita haruslah ikut aturan tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Allah. Langit punya Allah. Pepaya ini punya Allah. Kita anak punya Allah. Jadi kita patuh. Jangan kita melawan. Yang kedua kata Nabi, kau punya harta, jangan kau sombong. Hartamu itu minjam aja. Suatu masa diambil sama yang punya. Siapa dia? Allah. Ya tengoklah kan. Buktinya apa Ustadz? Buktinya nggak ada orang mati bawa harta. Ada. Kain kapan pun bukan uang kita. Uang tetangga dikutip. Uang STM. Mana uang kita itu beli kain kapan tuh? Berapa lapis? Gak boleh kau banyak-banyak lapisnya, berempuk, bertebal. Cukup 3 lapis dan 5 lapis kalau perempuan. Ini buktinya. Jadi harta ini kata Nabi, pinjam aja kau. Namanya kita meminjam, dijaga baik-baik. Itu maknanya. Dikasih kau rumah, bacakan Quran di rumah tuh, undang anak yatim, bikin majelis taklim di rumah tuh, hiasi dengan bacaan Quran, dirikan sholat di rumah tuh, bikin zikir. Terkadang aneh hari ini, supaya rumahnya tak dimasuki setan, dipasang di depan pintu ayat kursi banyak. Ini rusaknya. Di jendela ayat kursi, 1000 dinar, ayat kursi. Saya tanya tuh, kok banyak kali ayat kursi? Iya Pak Ustadz, supaya nggak masuk setan. Kau lah setannya, aku bilang. Iya karena nggak sholat, dia lah setannya itu kan. Ini rusaknya. Ini anehnya kita. Jadi Quran itu bukan dipajang Ibu, dibaca. Yang paling aneh saya lihat, ketika ada yang meninggal dunia, Qurannya itu di samping kepala berlapis-lapis. Yasin pun turun. Iya. Ini mayat dikan Yasin. Turunkan Yasin itu. Iqra pun turun, Iqra tuh kan. Iqra pun ada Arab-Arabnya, turunkan itu, turunkan. Pokoknya ada tulisan Arabnya. Iya. Quran ini. Akhirnya orang mayat, mana kepala mayatnya? Tertutup Quran. Iya, tertutup Quran kepala mayat. Saya tanya, ada gunanya itu? Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Quran ini dibaca. Ada 5 kewajiban kita terhadap Quran. Ada 5. Pertama, kau baca Quran itu. Ibu yang belum pandai baca Quran, sebelum mati kita panggil kau guru ngaji ke rumah. Walaupun terbata-bata, pahala yang kau dapat. Bukan mengajar mahirnya. Pahala yang didapat. Terbata-bata kau kata Nabi, dapat 2. Dapat 2. Alif la mi 2 satu huruf. Apa ini? Dapat 2. Enak membaca. Sebelum terlambat, ayo. Ini kewajiban kita Quran 5. Pertama baca. Yang kedua apa dia? Hafal. Hafal Quran tuh. Kita kan minimal ada hafal kita ini. Al-Fatihah hafal lah, ya kan? Iya, lah luar kepala lah itu kan. Yang enggak hafal Fatihah gawat lah, hancur salat tuh kan. Iya, minimal Wadduha ke bawah hafal. Al-Baqarah sedikit hafal. Yang ketiga Quran tuh ditulis. Maka hari ini kan baru MTQ di Sumatera Utara di tebing tinggi kan. Ada khot Quran itu, kaligrafi Quran. Dapat duit gara-gara menulis Quran itu. Cobalah. Saya udah tanya kawan tuh, berapa kalau kita bikin masjid nih? Oh, 1 meter 3 juta. Cobalah aku tulis, mau cantik juga tengok. Saking cantiknya kita nggak bisa baca. Ini masalahnya. Bengkok pula huruf tuh kan. Apa lah ini kan? Dapat duit gara-gara ahli Quran aja.
Bayangkan dia. Bisa umroh loh Bu gara-gara ini. Menang juara 1. Kirim ke Kairo. Kirim luar negeri. Berangkat haji dia. Gara-gara cuma nulis. Ini enaknya orang yang ahli Quran ini. Yang keempat dia kau pahami isi Quran. Dipahami dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Oh berarti pujian hanya milik Allah. Kita enggak pantas dipuji. Itu maknanya itu. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Itu Allah tuh. Maliki yaumiddin. Menguasai hari pembalasan. Yang terakhir dia ditadaburkan Quran, diamalkan. Kata Quran perintah puasa, puasa. Kata Quran silaturahmi dijalin, silaturahmi. Quran ada itu kan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menjalin hubungan silaturahmi. Enaknya itu hari ini. Udah Bu ya? Dari kita tamu. Harta yang kita miliki ini adalah pinjaman. Suatu masa akan diambil balik. Maka kita yang hadir jangan bertingkah, jangan dicek-cek rambutnya, minta tolong, jangan dicukur-cukur alisnya, antingnya satu aja, apalagi jangan diribonding rambutnya, haram. Enggak usah. Itu diribonding itu memanaskan rambut itu Bu, digosok rambut itu kan berasap. Seandainya dia punya mulut menjerit dia, ya Allah, sakitnya lah digosok ini ya Allah. Iya, ini rusaknya. Kulit jangan ditato, enggak usah dilukis-lukis. Iya kan? Kuku enggak usah dikasih warna-warna, enggak usah. Nanti enggak masuk air uduk dia masalahnya, enggak usah diolah-olah. Kuku jangan panjang, tak boleh. Tak masuk air uduk. Yang kedua sarang setan. Iya. Kuman di dalam itu semua. Panjang kuku, menggaruk bokong, ya dakinya lengket ke kuku. Makan dia ya penyakitan. Makan tai apa semua dia, tai kuku. Udah Bu ya? Udah. Takwa yang kesombongan ya, yang ketiga. Tahu Ibu kenapa orang sombong? Oi, tahu? 4 aja sebabnya orang sombong ini. Pertama ada harta. Kalau enggak ada harta apa boleh sombongkan coba? Enggak ada. Iya. Hari ini DPR kita kan di tokonya Palu Undang-Undang Cipta Kerja itu. Sombong enggak namanya itu? Kenapa sombong? Banyak hartanya. Rumahnya miliaran itu. Tengoklah rumahnya itu. Kolam renangnya aja triliunan harganya. Bajunya aja, baju dinasnya aja puluhan juta. Orang kaya. Kita baju kita kredit 3 kali bayar. Apa mau disombongkan masalahnya? Iya. Iya, tahulah. Iya, apa mau disombongkan? Baju pun 3 kali bayar. Kadang datang pada kita juga dibentaknya kan? Iya, ini masalahnya. Udahlah Kak, gak bisa bayar, gak usah ngangsur kau, sosok bisa bayar. Iya, ribut gara-gara baju seragam. Terkhusus untuk grup marhaban ini biasanya ya kan? Ini masalahnya. Apa kita sombongkan? Coba artis tuh kan? Inul Daratista itu rambut palsunya aja. Pernah diwawancarai dia RCTI Silet tuh, acara Silet. Berapa ini Inul? Rambut palsu ini, ini harganya murah 35 juta. Ya Allah. Murah 35 juta. Kita 35 juta udah kayak mana itu? Udahlah. Beli bakso. Iya. Tahun raga berstagi, berangkat umroh ya kan? Murah. Ini sombong penyebabnya orang kaya. Jadi saya rasa kita hari ini enggak ada kira-kira sebab lagi yang ceramah ini enggak ada kita ini. Miskin semua. Tapi walaupun kau miskin belum tentu hina. Ini pula enaknya kita ini. Walaupun kita miskin Ibu di dunia, belum tentu hina kita di mata Allah. Kalau orang menghinakan kita biasa itu. Yang masalahnya jangan Allah nanti menghinakan kita, kemana kita melapor. Nah, kemana kita lari. Kalau manusia benci kepada kita wajar. Sebab hatinya punya penyakit. Tapi kalau Allah jijik nengok kita sholat menyembah Allah, kita doa ke dia, napas dari dia datangnya, mata kontrak dari dia. Kalau kita besok bangun tertutup mata, mau apa kita? Mampus. Mana ini? Ditutup, kata Allah, udah aku cabut mata, mau apa kau punya aku itu?
Ini enaknya. Jadi paham Bu ya? Udah sombong harta. Yang kedua, orang yang sombong faktornya punya pangkat jabatan. Tokohnya Palu, padahal udah ada 2 partai yang menolak. Apa dia bilang? Diam! Saya yang berkuasa di sidang rapat. Iya. Ada pangkat. Kalau nggak ada pangkat mau apa dia? Mana bisa bercakap? Diam semua. Saya sekarang ketua di sini. Diam semua. Iya. Orang cakap diam, orang cakap diam. Kenapa? Punya pangkat kau. Nantilah urusannya hari kiamat lah itu. Ya Bu ya. Hari ini demo di Senayan ke Istana Negara. Terakhir ini demo di Sumatera Utara menuju kantor gubernur menyuarakan kebenaran. Aneh sekarang luar biasa. Udah di tengah wabah, orang pun payah makan, sibuk mereka meresmikan undang-undang. Ya kan Bu? Dana Covid dikorupsi, sakit ginjal korupsi. Apa Covid, orang sakit ginjal udah Covid. Akhirnya nggak bisa disalatkan, dikuburkan ke hutan sana Cimalingkar. Akhirnya begitu keluar hasilnya negatif. Ini rusaknya hari ini kita. Karena ada pangkat. Kita ada pangkat hari ini. Ada bupati datang, bupati. Woi bupati. Kan nggak ada. Ada kepala desa sini, kepala desa. Nggak ada. Nggak ada kita punya pangkat hari ini. Jadi walaupun kita tak punya pangkat, mudah-mudahan kita di hadapan Allah punya pangkat kita. Apa pangkatnya? Takwa. Itu tadi itu. Lemahnya takwa itu. Kalau kita nanti dipandang Allah orang yang berpangkat, rajinlah kau sholat. Takwa lah dapat kita. Paham Bu? 2. Pertama tadi kaya, harta. Yang kedua pangkat, jabatan. Yang ketiga orang yang sombong karena parasnya, rupanya. Artis-artis itu kan. Kalau jelek dia mana terima jadi artis. Saya jadi artis ditolak mentah-mentah. Orang Batak kau. Luar, nggak masuk. Artis-artis nggak ada yang jelek. Semua tampan-tampan. Syahrini, wow. Makeupnya itu pun puluhan juta itu. Waduh, luar biasa itu. Sekali pakai habis 10 juta. Pakai 10 juta. Iya. Kita mau jadi artis. Nggak ada orang nonton Bu. Nggak ada orang mau nonton. Ini orang mencirim ini. Kata orang, iya. Tak pantas. Maka orang yang sombong karena cantik dan tampan rupanya. Makanya banyak orang, ada pepatah lagu itu kan. Gara-gara tampan membawa bencana baginya. Iyalah, ganteng pula. Cewek ngantri belakang. Aliando itu kan, ganteng juga itu kan. Cewek ngantri dia. Iya, rusaknya hari ini. Hancurnya hari ini kita. Udah Bu ya, itu dia. Yang ketiga, kesombongan. Yang keempat, hancurnya silaturahmi. Yang keempat adalah berpisah yang sangat lama. Ini putus. Kakak beradik, udah saling nikah semua, udah kawin semua, jauh-jauhan. Satu di Jakarta, satu di Bangkali, satu di Kandis, Pekanbaru, di Binjai. Nggak ada handphone. Dulu kan nggak ada handphone. Begitu lebaran, yang di Jakarta udah 5 tahun tak pulang-pulang. Pasti putus silaturahmi. Begitu ribut, begitu kumpul semua tabuk-tabukan. Kurang ajar kau. 5 tahun kau nggak pulang, mamak masih hidup. Nggak punya otak kalian semua. Putus silaturahmi. Berpisah yang sangat lama. Sekarang sudah ada ini, enak lah ya kan. Walaupun satu di luar negeri, minimal kita kabar. Bahkan kita pun berfamili ini Bu, mohon maaf. Terkadang kita berfamili kakak beradik. Ketika ada kepentingannya baru nelpon sama kita. Ini masalahnya. Ketika datang perlunya baru datang ke rumah. Pertama dapat musibah, datanglah itu. Yang kedua minjam duit. Iya. Minjam duit, ada pentingnya. Datang ke rumah itu, pura-pura nangis. Inilah Kak, datanglah kami ya Kak, jauh-jauh. Dari Pekanbaru. Ya kenapa kau datang? Biasanya datang kau. Dah lagi itu ngomong Kak. Ya apa rupanya tuh depoin aja. Ada uang kakak 5 juta. Iya. Ini penyakit. Jadi kita yang hadir nih Bu, tolonglah. Walaupun tak ada kepentingan awak sama famili, datang awak. Bawakan oleh-oleh itu. Masa awak ayo nak antar. Ayo kita nak. Ngapain? Tempat uakmu nak. Ngapain? Kita antar sayur arsik ini. Mama ingat uakmu dulu. Nak suka makan arsik. Ayo nak boncengkan mama ke sana. Iya. Ketika kita ada butuh, dia langsung respect dia. Ada apa Kak? Bilang aja Kak, apa itu? Berkubantu Kak, uangku ada itu banyak.
Iya, enaknya. Enggak banyak maunya. Aku minjam aja 1 juta. Apalah minjam? Udah gak usah pinjam. Pakai aja lah. Udah. Ini enaknya. Tapi hari terbalik, ada pentingnya baru datang. Ada musibah baru nelpon dia. Ini rusaknya famili hari ini. Berpisah yang sangat lama. Jadi hari ini pun kita punya alat komunikasi. Gunakan ini. Minimal saya pribadi 3 hari gak nelpon mama, saya gelisah di rumah tuh. Isi pulsa. Rupanya handphonenya rusak. Handphone punya adik. Mana mama tuh handphonenya kenapa? Tapi rusak. Saya belikan yang baru. Namanya mama kan? SMS di telepon. SMS kiranya. SMS. Halo. SMS-nya halo. Mana berbunyi? Iya. Iya kan? Yang kedua handphonenya nggak dipikirkannya, baterainya habis, baterainya bengkak, pokoknya hidup halo, ting 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 ting, karena alarmnya itu halo, sampai kiamat nggak ada yang nyaut karena alarm dia. Iya, iyalah. Nah udah pun pegang handphone, mana pula zamannya itu kan? Nomor pun tak hafal lagi dia mana nomor, tekannya nomor 2, nomor 7 yang muncul. Pinciknya nomor 3, nomor 8 yang nampak. Iya, dibantingnya pula handphone. Padahal dia yang bodoh. Handphone kurang ajar ini. Padahal dia yang nggak tahu. Ini dia. Jadi jadi enak hari ini ya kan. Jadi kita pun punya orang tua hari ini. Walaupun orang tuamu jauh, minimal per 3 hari, seminggu sekali nelpon kita. Jangan nanti ketika mama sudah meninggal baru kau menyesal. Makanya saya pernah menganalisa di lapangan. Seorang tua meninggal dunia mempunyai anak 5 orang. Yang 4 orang nangisnya biasa aja. Karena sudah puas mengurusi orang tuanya. Yang 1 nangisnya pingsan-pingsan. Saya tanya, kenapa kau beda sama yang lain? Yang lain enggak pala nangis, biasa aja. Menyesal Pak Ustaz. Atau saya di perantauan enggak pernah teringat nelpon mama. Enggak pernah pulang. Pulang saya ketika mau jadi mayat. Makanya ibu-ibu, kalau suami kita mati, boleh diganti suami yang lebih mantap lagi. Tapi kalau ayahmu mati, gak bisa kau ganti. Jangan ketawa. Bukan ku suruh kawin lagi. Itu maksudnya. Makanya ibu pun sama suami baik-baiklah bang. Kasihlah mama tuh bang 300. Yakinlah kalau suaminya beriman itu enggak pada disuruh itu langsung ini dek nah antar ke mama, transferkan ke mama tuh 300 cukup atau 500 nah pokoknya kita patokkan tiap bulan 500 untuk mama. Kemana? Banyak kali bang, enggak apa-apa karena mama kandungku juga itu. Maka mertua itu sudah orang tua kandung, makanya uduknya kita tak batal bersentuh sama mertua. Saya sama mertua perempuan tak batal uduk. Makanya hebat kali kita jadi menantu ini, nanti rusak kita. Karena jadi menantu kita bertingkah. Iya. Sebulan baik, 2 bulan baik. Ini kan 4 tahun datang kereta. Tengok nak siapa itu? Nenek mak. Mampus nginap seminggu. Mampus. Beras nggak ada. Goninya besar, bajunya banyak. Iya. Kayak mana berkah hidupmu? Melarat. Iya, lillahi ta'ala melarat hidupmu, Bu. Iya, tapi kalau datang mertua kita sambut. Mana mama? Udah di mana? Udah tebing tinggi. Baik. Mama siapkan perut yang kosong. Makan di rumah kita. Sop sudah selesai. Saya begitu hari ini. Saya bilang, mertua kalau datang ke Medan, tolong kabari. Kabari. Belanja saja jam 5 pagi, Pak Kepulalang. Belikan daging tuh sekilo, 120. Bumbunya 10.000. Iya. Kentangnya 1/4, wortelnya 1/4, daun sopnya 2.000 sopre. Iya. Paling berapa? 200 pun tak habis itu. Tapi keberkahan itu ya Allah kita terima. Ya besok dijawab Allah, datang rezeki itu. Begitu mertua kita makan, kita tengok muka mertua itu nambo dia makan, ya Allah menangis batin kita ini ya Allah, meleleh mata kita. Apalagi dipujinya, siapa yang masak ini nak? Itu kita bilang.
Ya menantu mama lah yang masak ya lah. Menangis dia makan sop tuh. Begitu pulang disalamkan kita 1 juta. Iya. $800 untungnya, iya. Artinya, tak usah kita bayangkan sampai ke sana, tahunya mertua itu. Apalagi kita masih merintis, paham mereka itu. Kok kecil kali kualimu ini, nak? Nah, beli kuali yang besar, nakku. Kok udah rusak kompor kalian ini, nak? Balik lagi, nakku. Jangan kayak gini nanti kalian. Nanti mau makan apa? Dipikirkan itu. Ini enaknya kita. Pokoknya berbuat baik, ikhlas kita. Ini enggak mertua kita datang, muka kita kayak jeruk purut hadirin. Iya. Assalamualaikum. Salam. Sehat kau, nak? Mama tengok. Iya. Rusak. Akhirnya mertuanya pulang, dia menangis di perjalanan. Kenapa kau nangis? Dulu menantu itu baiknya, bang. Sekarang udah berubah dia. Ya biasalah, itu namanya dunianya ini. Jadi ibu jangan sampai terucap begitu. Orang tua meneteskan air mata mertua, maka ajab kita dapat di dunia ini. Iya. Maka muliakanlah. Apalagi mama kita datang, ya Allah. Mama saya cuma tak mau dia lama-lama di Medan kalau datang dari kampung. Paling jago 3 malam itu datang. Itu udah gak tidur. Begitu tidur, ayamku kayak mana? Ladangku kayak mana? Tak masuknya kambing, masuknya lembu di sana. Iya. Niat hati bawa makanan yang enak. Begitu saya sodorkan makanan yang mahal-mahal itu, ditolaknya mentah-mentah. Saya yang menangis di mall itu, menangis saya. Kenapa mama tolak? Bukan makananku ini, nak. Tak bisa makan ini. Mama biasa rebusan sama belaca. Ini makanan orang kaya ini, nak. Habis uangmu nanti. Di situ dipikirkan. Ditanya, berapa dah kau habis? Paling 500. Nah, itulah, nak. 500 untuk anak-anakmu nanti kan sudah lumayan. Begitulah orang tua itu. Jadi ibu-ibu begini kesimpulannya, ya kan. Belum siap ini ya. Ya dulu pulang. Sekarang banyak orang tua mengadu ke saya, Pak Ustadz, anak saya kenapa melawannya luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Saya jawab, dulu ibu kayak mana sama orang tua? Jujur, saya pun dulu parah. Ya rasakan kau lah. Maka ibu timbal baliknya itu. Makanya ibu hari ini sama mertua, sama orang tua baik. Nanti anak-anak kita sama kita baik-baik. Gitu. Ini dibalikkan, iya. Kata Bu Beser tuh, balik dia. Iya. Balik dia. Tak datang Bu Beser ya. Ini. Iya, itu dia, balik. Ini yang kita harapkan. Jadi yang berikutnya, kita pun sebagai orang tua dan mertua, ini mohon saya ceramahkan ke ibu. Ibu pun sebagai mertua di rumah atau sebagai orang tua, tolong jangan jahat mulut ibu tuh. Hati-hati. Jangan suka-suka ngomong sama menantu tuh. Ada pernah nanya semalam di Perwiritan. Gara-gara menampung si orang tua yang sakit berat, mereka bercerai gara-gara menampung seorang tua. Saya tanya, kayak mana menurut orang tua tuh? Memang mulutnya kotor, pantaslah kau dihinakan sama anakmu. Namanya kita minta apa diurus, ya baik-baiklah ngomong. Kita pun kadang gini-gini juga menurut kita sama orang, sama menantu, ya rasakan kau lah. Ini masalahnya. Jadi kita pun sebagai orang tua, sebagai mertua, halus bahasa tuh. Supaya kita dihormati, jangan pula kita salah-salah. Ada mertua bilang, kawan cerita, kau menantu kau datang, kau di sini tamu kau datang. Bilangnya pula, jangan. Kau sama anakku, entah orang mana pun tak kenal kami itu. Coba enggak sakit itu. Ini hari ini ungkapan-ungkapan yang menggores hati. Jadi ibu-ibu pun punya menantu, punya anak, baik-baiklah kita. Biasanya kalau sudah tua itu mulutnya enggak bisa ngerem itu, terus nyocos terus itu. Ini penyakit tua ini. Kalau udah tua dia, karena otaknya jalan terus, ngoceh terus itu. Gak dipikirkannya, orang sakit hati, anak yang berantem, pokoknya dia cerita aja itu. Jadi hati-hati kita bagi yang tua-tua ini. Bu Beser dan kawan-kawan. Udah. Yang kelima, yang terakhir. Yang keempat tadi adalah berpisah yang lama. Yang kelima adalah cacian yang berat.
Ini putus silaturahmi, cacian, ejekan, celaan. Ya. Saya pun kalau ceramah dicaci, saya dengar saya langsung, saya putuskan pengajian. Karena kalau kita datang ke pengajian, itu tak enak ceramahnya. Tak hangat lagi, betul itu. Tak hangat lagi, karena ada situ seseorang yang tidak suka dengan kita, dengan alasan tersindir mungkin. Iya, jadi kita dibuat di medsos begini-begini. Banyak orang bilang, alah main-main Ustaz ini, Ustaz miskin-miskinnya ini, Ustaz bodohnya ini dibilangnya. Jadi celaan yang berat, putus silaturahmi. Kita pun sama-sama wirid begitu. Sama pengurus contoh. Alah pengurus gini. Udah putus itu silaturahmi. Jadi Bu ya, baik-baiklah kita menjaga lisan kita ini. Ya. Hati-hati kita jaga perasaan orang. Makanya kalau kita berjalan di jalan raya, yang memutar setir apa itu tangan, menggerakkan ban mobil itu kan. Yang meminjak gas itu kaki, remnya kaki, mata menengok jalan. Kenapa disebut di situ ada hati-hati? Enggak jantung-jantung kan? Hati-hati. Enggak ada jantung-jantung. Berarti hati ini hati-hati dengan hati. Kalau kita yang datang hati kita sudah baik, sudah bersih, aman. Mulut pun baik, mata pun sehat dia, hidung pun baik, tangan pun enggak mau lagi bertingkah, kaki pun baik. Tapi kalau hatinya sudah rusak, mata pun kotor dihadirin. Mulut pun bau busuknya itu. Asap napasnya bau itu. Karena hatinya bau dari dalam tuh. Telinganya pun kotor. Makanya kalau saling mencela, saling memburuk-burukkan, saling menggosipi orang, menggibah, rusak silaturahmi. Jadi ibu begini kesimpulannya. Kalau kita dikatai orang, digosip orang, jangan dibalas. Ini tipsnya. Jangan dibalas. Pahalanya pindah ke kita. Biarkan. Nabi kayak mana dulu Bu? Waktu dari rumahnya ke Masjidil Haram sholat, diludahi. Cuih. Ke mukanya itu. Diambil serbannya, dilapnya. Lalu. Ludah kan bau. Ludah siapa yang gak bau? Lagi bangun tidur. Wih. Hari kedua diludahi. Hari ketiga diludahi. Hari keempat enggak ada, sakit yang meludahi. Orang kafir Yahudi. Datang Nabi jenguk. Akhirnya apa? Orang yang meludahi masuk Islam dengan akhlak kita. Jadi ibu pun dengan akhlak ibu di masyarakat, mana tahu waktu luluh hatinya, tambah dia masuk ke perwiritan. Gara-gara ibu nasihati, mau dia sholat. Gara-gara ibu nasihati, mau dia tutup aurat. Jangan bilang percuma rajin sholat tapi buka jilbab. Jangan bilang itu ya. Nggak ada percuma dalam Islam. Hati-hati bahasa ini. Ini rusak silaturahmi ini. Percuma kau sholat tapi nggak berjilbab. Jangan percuma. Kalau ada orang yang rajin sholat, dia belum pakai jilbab, berarti dia sudah melakukan satu kewajiban. Paham? Tinggal menunggu lagi. Kalau sudah istiqomah dengan sholatnya, insya Allah akan berubah itu semakin sedikit tertutup auratnya. Demikian sudah azan. Mari kita sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.